Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nafisatur Rahma, NIM 125540003. Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah PGMI. Pernahkah kita merasakan semangat yang membara untuk menuntut ilmu, namun terhambat oleh etika yang belum tepat? Pada kisah agung antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 60-70 menyimpan mutiara hikmah tentang adab menuntut ilmu yang wajib kita teladani. Mari kita kaji bersama. Dalam surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimna mimma ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Dalam ayat 67 yang berbunyi, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, artinya dia Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup bersamaku. Dan ayat 68 yang berbunyi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi, yang artinya, dan bagaimana engkau akan sabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Selanjutnya, dalam surah Al-Kahfi ayat 69 yang berbunyi, qala satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Yang artinya, Musa berkata, insya Allah, jika Allah menghendaki, engkau akan mendapatkannya sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu untuk urusan apapun. Selanjutnya, dan ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi ayat 70 yang berbunyi, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Yang artinya, dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang apapun itu, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Dalam ayat 66 yang menerangkan memulai dengan adab. Pada kisah Nabi Musa merupakan seorang utusan Allah yang mulia. Namun ketika kehendak berguru kepada Khidir, beliau tidak bersikap sombong ya. Perhatikan perkataan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarku kepadaku ilmu yang benar. Dalam kalimat ini menyimpulkan bahwa seorang murid harus memiliki sifat tawadu yang berarti rendah hati dan meminta izin kepada guru sebelum berguru. Inilah etika pertama seorang menuntut ilmu, harus menyadari bahwa ia datang untuk belajar bukan mengguru. Dalam ayat 67-68 yang menjelaskan syarat utama menuntut ilmu, yaitu kesabaran. Menariknya, Nabi Khidir tidak mengiyakan, beliau memberikan syarat yang sangat berat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 67-68. Sungguh aku tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Di sini Nabi Khidir mengajarkan
bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam mencari ilmu. Seorang murid harus siap menghadapi pelajaran yang mungkin aneh dan tidak wajar pada awal pelajaran. Seorang pendidik juga harus sabar menghadapi beberapa karakter murid. Kesabaran adalah bekal untuk menembus kabut ketidaktahuan menuju pemahaman. Dalam surah Al-Kahfi ayat 69, yang artinya insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak menantangmu dalam urusan apapun. Ini menunjukkan kesiapan mental untuk taat dan patuh kepada guru. Sebagai balasannya, Nabi Khidir pun menetapkan aturan main dalam surat Al-Kahfi ayat 70. Janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun itu, sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Ini mengajarkan bahwa dalam proses belajar, terkadang kita harus menahan pertanyaan dan mendengarkan terlebih dahulu, menunggu waktu yang tepat untuk memahami. Hikmah di balik ini setiap pelajaran dalam menuntut ilmu. Dalam kesimpulan kajian ini ada 3 poin penting ya. Yang satu, rendah hati dan meminta izin. Ilmu tidak akan datang kepada orang yang sombong. Yang kedua, bersabar. Proses belajar seringkali penuh ujian dan keanehan yang memerlukan kesabaran ekstra. Yang ketiga, patuh dan menahan diri. Menghormati guru dan menahan diri untuk tidak mendahului penjelasan dari guru. Bagi para guru, kisah ini mengajarkan kita untuk menjadi guru, menguasai materi, memahami karakter murid, dan sabar membimbing. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tambahan. Asbabul Nuzul ayat 66-70 turun berkaitan dengan Nabi Musa yang pernah menganggap dirinya paling berilmu. Lalu Allah mewahyukan bahwa masih ada hambanya yang diberi ilmu khusus, yaitu Nabi Khidir. Allah memerintahkan Musa yang untuk belajar kepadanya agar belajar tentang kerendahan hati, adab, dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Pesan utamanya, seorang yang berilmu pun tetap harus rendah hati dan mau belajar kepada guru yang Allah pilih. Tafsir ulama Ibnu Katsir. Nabi Musa menunjukkan adab mencari ilmu dengan meminta izin kepada Khidir untuk belajar. Ini menunjukkan bahwa adab lebih dahulu daripada ilmu. Yang kedua, Al-Qurtubi. Khidir menetapkan syarat agar Nabi Musa tidak bertanya sebelum dijelaskan. Ini menunjukkan bahwa murid harus mematuhi aturan guru dan bersabar dalam proses belajar. Yang ketiga, Muhammad Quraisy. Implementasi dalam keseharian. Ada rendah hati dalam mencari ilmu, menghormati guru, dosen, dan orang tua, bersabar dalam proses belajar, tidak menyalahkan atau bertanya sebelum memahami penjelasan secara utuh. Yang selanjutnya, menggunakan ilmu untuk memberi manfaat bagi diri dan masyarakat. Yang terakhir, disiplin dan mematuhi aturan dalam belajar. Mufroda atau kosakata kunci. At-tabi'uka yang artinya aku mengikutimu. Dari penjelasan pemerintah Musa agar diizinkan belajar sama Khidir. Yang kedua, tu'allimani yang artinya engkau mengajariku. Musa meminta agar dia diajarkan ilmu yang benar. Yang ketiga, rusyda yang artinya petunjuk yang benar, ilmu yang membawa kepada kebenaran dan kebaikan. Yang keempat, sobran yang artinya kesabaran, syarat penting dalam menuntut ilmu. Yang kelima, khubron yang artinya pengetahuan yang mendalam, ilmu khusus yang dimiliki Khidir. Yang keenam, satajiduni yang artinya engkau akan mendapatiku.
Janji Musa bahwa ia akan patuh kepada Khidir. Yang ketujuh, la'asi, ya artinya aku tidak akan membangkang. Komitmen Musa untuk taat.